Saat aku berusia 23 tahun, aku bisa tiba-tiba merasa sangat kedinginan dan kesulitan saat bernafas. Aku hanya nggak mengerti kenapa hal ini tiba-tiba terjadi dan mulai merasa khawatir. Ada apa denganku? Aku mencintai pekerjaanku sebagai editor di sebuah majalah fashion terkenal. Aku memiliki pacar yang kusayangi. Hidupku baik-baik saja. Nggak ada yang perlu kukhawatirkan. Aku sehat, pikirku. Kondisi ini datang tiba-tiba entah dari mana, tanpa peringatan atau alasan apapun. Pertama kali, ini terjadi saat aku sedang berjalan di hutan bersama dengan pacarku. Tempat yang tak bisa kau bayangkan saat mengalaminya. Aku mulai kesulitan bernafas, dan semuanya terasa berputar di sekitarku. Jika dihitung, mungkin itu berlangsung selama kurang dari 10 menit. Tapi bagiku, itu seakan tak berhenti. Aku nggak pernah mengalami ini sebelumnya. Itu terasa seolah-olah aku tersedak. Pacarku berhasil menuntunku untuk duduk di bangku taman. Dan kulihat ia dengan panik dan mulai bertanya-tanya, ada apa denganku? Malam hari ketika aku berbaring di ranjang, aku tetap khawatir. Memikirkan bahwa aku memiliki kondisi aneh ini dan bisa saja muncul saat sedang bekerja membuatku pusing. Aku gak mau mempermalukan diriku di depan rekan-rekan kerjaku, apalagi bosku. Jadi, ku googling semua yang bisa kutemukan tentang sesak nafas sebelum membuat janji dokter. Dokter bertanya padaku, apakah ada masalah dalam hubunganku dengan pacarku atau dalam pekerjaan yang mungkin membuatku tertekan. Kukatakan padanya semua berjalan baik. Hanya beberapa hari terakhir ini aku mulai kesulitan untuk tidur. Jadi aku lebih mudah merasa lelah. Dokter mendengarkan detak jantungku dan memeriksa paru-paruku. Dan berkata semua terdengar normal. Tapi aku harus berusaha lebih santai saat bekerja. Beliau berkata tidak perlu memberi resep obat tidur untukku. 10 menit kemudian aku berdiri di luar dan merasa kebingungan. Lebih santai saat bekerja? Aku memiliki pekerjaan dengan intensitas tinggi. Menjadi editor berarti terus-menerus bekerja melawan waktu yang sangat padat. Ditambah lagi, kami saat ini kekurangan staf, yang artinya aku harus kerja lembur. Aku sangat ambisius dan tidak ingin mengecewakan atasanku. Kalau ia melihat betapa aku bekerja keras, maka mungkin saja ia akan mempertimbangkan untuk mempromosikanku. Aku harus membuktikan diriku. Di mana aku? Aku melihat ke arah mata ibu yang sangat khawatir. Aku terbaring. Bajuku basah oleh keringatku sendiri di lantai ruang keluarga. Ibu menyeka wajahku dengan kain dingin. Kamu pingsan, katanya. Ada apa denganmu? Aku gak bisa menahan air mataku dan bersandar padanya. Ku beritahu ia semua tentang keadaanku dan kunjunganku ke dokter. Dengan sarannya, kuputuskan untuk mengunjungi dokter lagi. Ia sangat ramah dan penuh perhatian padaku. Menyediakan waktu untuk mendengarkan semua hal yang menurutku membuatku sakit. Ia ingin tahu seberapa banyak dan apa saja yang kumakan. Apa hubungannya antara makanan dengan semua rasa sakitku? Pikirku. Ia memintaku untuk mencatat apa saja yang kumakan setiap hari, menimbangku, dan melakukan tes darah. Aku juga diharuskan mengisi kuesioner panjang lebar. Ia bilang, itu disebut Braverman Test. Braverman Test dinamai sesuai dengan dokter dan peneliti dari Amerika, Eric Braverman, yang mengindikasikan kekurangan atau kelebihan pada neurotransmitter. Neurotransmitter ini mengirimkan pesan kimiawi yang membuat neuron-neuron dapat berkomunikasi satu sama lain. 4 kunci utama pemancarnya adalah dopamin, asetilkolin, GABA, dan serotonin. Keempatnya memiliki kemampuan untuk menimbulkan beberapa jenis emosi, seperti kecemasan atau kebahagiaan. Kita mendapatkan neurotransmitter ini melalui makanan yang kita konsumsi. Semuanya mulai terasa masuk akal saat aku mulai mengisi catatan dietku. Semua pertanyaanku mulai terjawab.
dan semakin berusaha untuk mengetahui apa hasil dari catatan makananku. Setelah 2 minggu mencatat dengan hati-hati apa saja yang kumakan, aku mulai menyadari bahwa yang kumakan tidak sesehat yang kupikirkan. Kapan aku harus bekerja lembur, kami biasanya memesan pizza ke kantor. Dan kapanpun aku pulang larut malam, aku hanya mengambil makanan siap saji dari freezer, karena aku terlalu malas untuk memasak sendiri. Banyak pilihan makanan siap saji di supermarket, salmon dengan brokoli, atau nasi dengan ayam rosemary. Semua terlihat dan terdengar menyehatkan di kemasannya. Ternyata aku salah. Dokterku tidak terkejut saat kutunjukkan padanya isi dari catatan dietku selama 2 minggu. Dia berkata, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka mengkonsumsi makanan yang sehat, tapi mereka lupa bahwa kebanyakan dari makanan tersebut mengandung gula dan lemak yang banyak yang menyebabkan peradangan kecil pada tubuh. Kamu tidak akan menyadarinya, tapi peradangan ini, walaupun kelihatan kecil, ada setiap hari di dalam pembuluh darah dan organ-organmu. Efek yang ditimbulkan sama buruknya dengan merokok, itu akan mengganggu reaksi kimiawi dalam tubuh yang menyebabkan perlahan-lahan menjadi buruk. Karena hal itu, kamu bisa menjadi sangat sakit dan kalau tidak berhati-hati, bisa menyebabkan kematian. Hasil tesku menunjukkan bahwa aku kekurangan GABA dan serotonin. Gejala kekurangan jangka panjang akan 2 pemicu neurotransmitter ini adalah kelelahan, depresi, insomnia, dan stres. Kamu harus mulai mencoba makan 3 jenis sayuran yang berbeda dalam sehari, kata dokter itu. Akan lebih baik apabila sayuran tersebut organik, yang lebih sehat karena tidak mengandung pestisida yang dapat membahayakan tubuhmu. Juga sangat penting bagimu untuk terus bergerak. Olahraga tidak hanya baik untuk menjaga bentuk tubuh, tapi itu juga memicu tubuh memproduksi dopamin dan secara otomatis membuatmu merasa lebih bahagia. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana sarannya bisa mengubah hidupku dengan drastis. Kenyataannya, tidak mudah untuk makan makanan sehat. Setiap saat aku berbelanja di supermarket, aku sangat tergoda dengan coklat favoritku atau sekantung keripik. Aku harus menahan diri dari keinginan untuk membeli makanan instan yang bisa langsung kumakan jika aku pulang larut malam. Tapi, setelah beberapa minggu menghindari godaan-godaan itu, kurasakan sensasi baru dalam mengendalikan diri, dan akhirnya mulai menikmati memakan makanan sehat. Kubeli jam tangan khusus untuk fitness yang bisa mencatat jumlah kalori yang kukonsumsi dan gunakan. Pagi hari, aku akan meminum 3 gelas air dan memakan sebuah apel atau pisang. Dan pagi lainnya, aku akan membuat oatmeal untuk sarapan. Untuk makan malam, aku menyiapkan daging dan sayuran organik. Aku berhenti makan pasta, nasi, dan karbohidrat lainnya. Dan pastinya tidak lagi membeli makanan siap saji. Hasilnya sungguh luar biasa. Sesak nafasku mulai berkurang. Dan setelah beberapa minggu, kurasakan aku sudah mulai bisa bernafas dengan normal. Benar-benar sulit dipercaya. Aku merasa lebih kuat, bisa tidur dengan nyenyak, dan memiliki cukup energi untuk menghadapi situasi stres kerja dengan lebih efektif dan sehat. Kuperhatikan, rambutku jadi lebih berkilau, dan kulitku pun menjadi lebih sehat dan bercahaya dibandingkan saat aku sakit dulu. Aku belajar mendengarkan tubuhku, dan memahami bahwa ada banyak hal yang bisa kulakukan sendiri tanpa obat-obatan dan dokter. Aku nggak pernah tahu sebelumnya seberapa banyak keuntungan yang kudapat dari makanan sehat dan vitamin. Mengucapkan selamat tinggal kepada makanan cepat saji tidaklah mudah, tapi sepadan. Karena sekarang aku hidup sehat, bahagia dan aktif, juga merasa jauh lebih baik.